enggak. Kita baru beberapa hari saja menerima gaji, tapi tiba-tiba saldo rekening tinggal sedikit. Padahal merasa tidak membeli barang ataupun membeli kebutuhan lainnya. Padahal kita tidak liburan, tidak juga melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi entah kenapa uang itu seperti menghilang begitu saja. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bisa jadi masalahnya bukan karena penghasilan kita terlalu kecil. Mungkin masalahnya adalah kita tidak tahu kemana uang kita pergi. Kalau kamu sering mengalami hal ini, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Karena dalam video ini, kita akan membahas cara sederhana mengelola uang agar tidak cepat habis. Dan di bagian akhir video nanti, saya akan membagikan satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara kamu menggunakan uang dengan bijak. Coba kita berpikir sebentar. Seringkali kita tidak merasa mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin kita hanya membeli kopi, jajan, pesan makanan, belanja baju online, bayar langganan, aplikasi, atau sekadar membeli sesuatu karena sedang diskon. Satu kali mungkin tidak terasa, kadang cuma 10.000, kadang 20.000, kadang 50.000, tetapi ketika dilakukan berkali-kali, jumlahnya bisa menjadi ratusan ribu, bahkan bisa jutaan rupiah loh. Inilah yang disebut pengeluaran kecil yang tidak kita sadari. Jadi, langkah pertama bukan langsung mengurangi semua kebutuhan hidup. Langkah pertama adalah mengetahui kemana arah uang kita pergi. Coba kita catat semua pengeluaran yang mungkin tidak terlalu penting, tidak peduli jumlahnya besar ataupun kecil. Mulai dari sekarang, coba setiap kali mengeluarkan uang, kita catat. Bisa menggunakan buku kecil, catatan di HP, atau aplikasi keuangan kita. Contohnya, hari ini kita membeli kopi Rp15.000, makan siang Rp25.000, transportasi Rp20.000, belanja rokok di warung Rp30.000. Kalau kita tidak mencatatnya semua, otak kita akan mudah menganggap pengeluaran tersebut mungkin tidak terlalu penting. Tetapi, ketika semuanya dikumpulkan, kita akan mulai melihat pola uang kita sendiri. Mungkin ternyata pengeluaran terbesar bukan berasal dari kebutuhan pokok, melainkan dari kebiasaan yang selama ini kita anggap sepele, yaitu uang yang tidak dicatat oleh kita biasanya lebih mudah dibelanjakan. Langkah kedua adalah kita harus bisa belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan kita. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, tagihan, pendidikan. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang sebenarnya masih bisa ditunda. Misalnya ingin membeli celana dalam baru, padahal celana dalam kita yang lama masih bagus. Ingin mengganti baju baru, padahal baju baru yang sekarang pun masih berfungsi dan tidak sobek atau dimakan rayap. Atau kita ingin membeli sesuatu hanya karena sedang diskon, atau memang pas lagi murah barang yang kita inginkan. Sebelum membeli apapun itu, coba gunakan satu pertanyaan sederhana ini. Kalau saya tidak membeli barang ini hari ini, apakah hidup saya akan terganggu? Atau mungkin bisa depresi? Kalau jawabannya tidak, mungkin itu bukan kebutuhan pokok kita. Dan kalau memang bukan kebutuhan, beri diri sendiri waktu untuk berpikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah terkadang kita menggunakan uang terlebih dahulu, kemudian berharap ada sisa untuk ditabung, padahal seringkali tidak ada yang tersisa. Karena itu, ubah kebiasaannya. Begitu menerima penghasilan, langsung bagi uang tersebut berdasarkan prioritas kita. Misalnya, kamu mendapatkan penghasilan 3 juta rupiah. Jangan langsung menganggap seluruh 3 juta rupiah boleh digunakan. Tapi tentukan terlebih dahulu. Berapa untuk kebutuhan utama kita? Berapa untuk tabungan kita? Berapa untuk dana cadangan kita? Dan berapa yang boleh digunakan untuk hiburan kita? Mungkin persentasenya tidak harus sama untuk setiap orang. Yang penting adalah kamu memiliki batas yang jelas. Dengan begitu, kamu tidak lagi bertanya, uang saya masih ada berapa ya? Tetapi, jatah saya untuk pengeluaran ini masih ada atau tidak ya? Berikutnya, jangan pernah menabung dari sisa uang kita yang sudah kita belanjakan. Tetapi, menabunglah terlebih dahulu. Mengapa begitu? Begitu, karena kalau kita menunggu sisa uang di akhir bulan, kemungkinan besar uang tersebut sudah pasti habis. Kita tidak perlu langsung menabung dalam jumlah uang yang besar kok. Yang penting adalah membangun kebiasaan kita. Misalnya setiap kali menerima penghasilan, langsung sisihkan sejumlah uang ke rekening tabungan yang terpisah. Anggap saja uang tersebut tidak ada atau hilang. Semakin konsisten dilakukan, semakin kuat kebiasaan finansial yang kita bangun. Dan suatu hari nanti, ketika ada kebutuhan mendadak, kita tidak langsung panik
karena kita memiliki cadangan uang itu. Sekarang kita masuk ke salah satu penyebab uang cepat habis yang paling sering tidak disadari oleh kita, pengeluaran uang kecil. Bayangkan kamu menghabiskan Rp20.000 setiap hari untuk jajan. Kelihatannya kecil cuman ke 20.000, tetapi dalam 30 hari, Rp20.000 dikali 30 sama dengan 600.000. Wow, 600.000 rupiah. Lumayan kan? Sekarang bayangkan kalau sebagian dari uang tersebut dialihkan untuk tabungan kita. Ingat, bukan berarti kita tidak boleh jajan di luar. Bukan berarti kita harus hidup tanpa menikmati uang dari hasil kerja keras kita. Tetapi, kita harus tahu batasnya. Karena menghemat bukan berarti menyiksa diri kita sendiri. Kita menghemat berarti memilih mana yang memang layak untuk dibayar. Ada satu hal lagi yang sering membuat uang cepat habis. Gengsi kita. Melihat orang lain membeli barang baru, kita ingin ikut membelinya. Teman makan seblak di tempat yang mewah. Kita merasa ingin ikut makan seblak di tempat mewah. Orang lain membeli kendaraan baru. Lalu kita mulai merasa hidup kita terasa kurang. Padahal kita tidak pernah tahu kondisi keuangan orang lain. Jangan sampai kita mengejar gaya hidup orang lain menggunakan uang kita sendiri. Coba kita ganti pola hidup kita. Tidak masalah hidup sederhana. Tidak masalah membeli sesuatu ketika memang kita sudah mampu. Yang penting jangan sampai penampilan terlihat kaya, tetapi kondisi rekening justru menyedihkan. Hidup sesuai kemampuan bukan berarti kita gagal. Justru itu tanda bahwa kita mampu mengendalikan diri kita. Mulai sekarang, lakukan satu hal sederhana setiap akhir bulan. Coba kita evaluasi. Buka catatan pengeluaranmu. Lihat pengeluaran terbesar ada di mana. Apa yang sebenarnya tidak perlu. Berapa uang yang berhasil ditabung. Dan kebiasaan apa yang harus diperbaiki bulan depan. Tidak perlu langsung sempurna. Misalnya bulan ini terlalu banyak jajan, bulan depan kurangi sedikit. Kalau bulan ini tabungan masih kecil, bulan depan tingkatkan sedikit. Karena mengelola uang bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik dari bulan sebelumnya. Jadi, kalau selama ini kamu merasa uang selalu cepat habis, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak bisa mengatur uangnya. Mulailah dari 7 kebiasaan sederhana. Catat pengeluaran, bedakan kebutuhan dan keinginan. Buat batas pengeluaran. Tabung di awal. Waspadai pengeluaran kecil. Jangan mengejar gaya hidup orang lain. Dan evaluasi keuangan secara rutin. Ingat satu hal, penghasilan besar tidak otomatis membuat seseorang langsung kaya. Yang membuat kondisi keuangan menjadi lebih sehat adalah kemampuan mengelola uang dengan bijak. Jadi, mulai hari ini, jangan tunggu punya banyak uang untuk belajar mengelola keuangan. Kelola uang yang kamu punya sekarang. Karena untuk masa depan finansial kita yang lebih baik, dimulai dari keputusan kecil yang harus kamu buat hari ini, detik ini juga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan, dan ikuti channel ini untuk mendapatkan tips keuangan sederhana lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.